For every place I take, every day, every drop of blood, every stain, like the moon, now we wax on when circles complete. Lost Belt, sejarah yang dianggap gagal, yang terlahir dari serangkaian kejadian yang berujung pada kepunahan umat manusia. Kemudian tak dianggap dan dipangkas dari sejarah yang asli. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kejadian di setiap Lost Belt sebelum kedatangan Chaldea. Jadi siapkan cemilan dan mari kita bahas salah satu kepingan puzzle Fate series. Kita mulai dari Lost Belt Rusia. Kedalaman Lost Belt D. Penyimpangan dimulai di tahun 1570 Masehi. Ada hantaman asteroid yang membuat dunia kembali ke zaman es, yang bikin sebagian besar manusia tewas. Dan meskipun warga Rusia terbiasa dengan cuaca dingin, 90% populasi Rusia binasa. Kemudian Ivan dan para penyihirnya menggabungkan sisa manusia dengan binatang magis, yang akan dikenal sebagai Yaga. 3 bulan sebelum Chaldea tiba, pohon fantasi Orochi terbentuk di Yaga Moskow. Tapi Ivan menggunakan kekuatannya sebagai Raja Lost Belt untuk mencegah Orochi berakar. Kemudian memanggil pasukan Oporichnik saat dia tertidur. Tapi Kadok yang ingin pohon fantasi tumbuh secepat mungkin, bekerja sama dengan Rasputin untuk membuat rencana melengsarkan Ivan dari posisi Raja Lost Belt dan menggantinya dengan Anastasia. Karena nama istri Ivan mirip dengan Anastasia, maka Anastasia berpura-pura menjadi istri Ivan, sementara Rasputin berpura-pura menjadi Makarios, mentor Ivan. Ivan bertanya pada Anastasia, bagaimana keadaan Eropa dan Timur Jauh? Anastasia berbohong bahwa Eropa sudah tunduk, sementara negosiasi dengan Timur Jauh sedang berlangsung. Tapi Ivan merasa itu belum cukup, dan ingin menyatukan dunia. Alhasil Kadok, Anastasia, dan Putin, yang tak ingin Ivan tahu kebenaran Lost Belt, membawa Mozart ke istana, untuk menidurkan Ivan selama mungkin dan memainkan Requiem for Death. Mozart setuju, dengan syarat, jika Salieri dipanggil ke Lost Belt, maka Salieri boleh membunuhnya. Di sisi lain, Atalante Alter, Billy, Beowulf, dan Antonio Salieri dipanggil oleh sisa-sisa Counterforce. Setelah memainkan Requiem for Death selama 2 bulan, Stalingrad Mozart mulai hancur. Tapi Putin bertemu Salieri yang menerobos Oporichnik untuk bertemu Mozart. Setelah mereka bertemu, Salieri tak mau membunuh Mozart, dan sebagai gantinya, Mozart mengutuk Salieri untuk menggantikannya sebagai musisi istana dan menimpa ingatan Salieri, sementara Mozart menghilang. Salieri yang menganggap dirinya sebagai Amadeus Alter menggantikan Mozart untuk membuat Ivan terus tidur. Koyenskaya menjual makanan kepada Yaga dengan harga setinggi langit, menyebabkan para Yaga harus berebut makanan di antara mereka, sampai ada yang jadi bandit. Atalante Alter yang mengetahui bahwa Yaga Moskow menolak membagikan makanan kepada desa yang lebih lemah, akhirnya memimpin pemberontakan melawan Ivan, sementara Billy dan Beowulf menjadi pelindung Yaga di Minsk. Di sisi lain, setelah peristiwa Simosa, Musashi melanjutkan pembaraannya ke arah utara dan nyasar ke Lost Belt Rusia. Keynes datang ke Lost Belt Rusia untuk mengkonfirmasi apakah Kadok sanggup melawan Chaldea. Setelah yakin bahwa Kadok dan Rusia cukup kuat, Keynes pergi untuk melapor pada Wodim. Saat Lost Belt hancur, Kadok ditahan oleh Chaldea, tapi akhirnya Putin membawa Kadok kabur, karena Wodim butuh Kadok di Lost Belt-nya. Kita lanjut ke Lost Belt Skandinavia. Kedalaman Lost Belt B+. Lost Belt ini menyimpang dari Panhuman sejak tahun 1000 sebelum Masehi. Saat Ragnarok terjadi, Fenrir menelan matahari. Setelah itu Surtur menyerang Fenrir saat sedang lengah dan melahapnya. Karena mendapat otoritas Fenrir atas es dan dingin, Surtur menjadi lebih kuat dan nyaris tak terkalahkan. Dia membunuh banyak dewa dan jotun atau raksasa, sampai akhirnya Odin berhasil menyegel Surtur ke dalam matahari buatan. Kemudian menggabungkan Skadi dengan Skatach, yang akan menjadi Raja Lost Belt, dan meminta Valkyrie yang tersisa untuk melayani Skadi sambil menjaga segel Surtur, sebelum akhirnya Odin mati. BTW Odin punya burung gagak, dan mereka akan jadi pemandu bagi para pendatang. Karena Ragnarok terputus, dunia dilahap api dan es yang tak akan padam selama Ragnarok belum berakhir. Semenjak Surtur disegel, Skadi mendirikan banyak desa untuk manusia dengan dibantu Valkyrie. Tapi untuk mencegah para Jotun mengamuk, manusia harus berproduksi di usia 15 tahun dan akan dikorbankan kepada Jotun di usia 25 tahun, sehingga jumlah manusia stagnan. Saat Ophelia sekarat akibat ledakan bom yang dilakukan Lev, dia melihat Surtur melalui mata mistiknya
dan bersimpati atas kegagalan Surtur untuk mengakhiri dunia. Saat itulah Surtur terhubung dengan mata mistik Ophelia. Saat Ophelia mensaman Sigurd, Surtur menyusup ke sistem pemanggilan dan merasuki Sigurd, meminta Ophelia untuk membunuhnya agar tubuh aslinya bisa bangkit. Ophelia menggunakan command spell untuk mencegah Sigurd bunuh diri, dan Surtur harus menunggu lebih lama sampai ada orang yang bisa menembus inti spiritual Sigurd. Brynhild terpanggil ke Lost Belt karena kehadiran Sigurd dan mengembara tanpa tujuan, sampai Ophelia dan Valkyrie menyegalnya ke dalam tiruan istana api untuk mencegahnya melawan Sigurd. Napoleon dipanggil ke Skandinavia karena keinginan Ophelia agar seseorang datang menyelamatkannya. Kemudian bertemu Romani yang memberitahu Napoleon tentang Lost Belt dan menceritakan legenda Brynhild sambil mencari tahu kenapa bumi jadi kosong. Kemudian Napoleon datang ke kastil Skadi. Di sana dia bertemu Ophelia, Sigurd dan Skadi. Dia melamar Ophelia tapi ditolak dan berjanji akan kembali dengan hadiah sebagai bukti bahwa dia mencintai Ophelia. Si Tonai muncul pada saat yang hampir sama dengan Napoleon. Kemudian Skadi menemukannya dan memenjarakannya di ruang bawah tanah. BTW si Tonai terdiri dari 3 komponen, yaitu si Tonai dari mitologi Ainu, Dewi Freya dari mitologi Nordik, dan penyihir Lohi dari mitologi Finlandia. Koyanskaya muncul dan memberitahu Ophelia bahwa Lost Belt Rusia hancur, dan senang karena Skadi bikin kastil, tapi bukan untuk manusia. Skadi berkata bahwa manusia lemah, sehingga terus membutuhkan cinta dari para dewa, dan dia tak akan membiarkan manusia punah, karena dia mencintai mereka, meskipun populasinya tak bisa bertambah, karena harus dikorbankan kepada para Jotun. Kita lanjut ke Lost Belt Cina, kedalaman Lost Belt A. Penyimpangan dimulai di tahun 210, pada akhir pemerintahan Qin Shi Huang. Ketika dia mencari ramuan keabadian, dia menemukan sisa tubuh manusia buatan, yang rupanya itu adalah sisa tubuh milik Neza. Setelah menganalisanya, Qin Shi Huang memperoleh teknologi untuk menciptakan tubuh mekanis. Karena teknologi barunya itu, Shi Huang menjadi abadi, dan mampu memerintah Cina selamanya. Dia akhirnya berhasil menaklukkan seluruh dunia, dan membangun sistem pertahanan planet yang disebut tembok besar untuk memantau segala sesuatu di wilayah kekuasaannya. Tapi rakyatnya tidak berpendidikan dan tak punya akses ke teknologi tersebut, sehingga masih bertani secara tradisional. Tapi sebagai gantinya, semua kebutuhan hidup mereka dipenuhi oleh kaisar. Tidak ada perang, tidak ada penyakit, tidak ada kemiskinan, bahkan tidak ada usia tua. Hampir setiap aspek penderitaan manusia tampak telah dilenyapkan oleh kaisar. Mereka melewati hari-hari yang membosankan, tapi damai. Dan mereka tampak bahagia selama ratusan tahun. Tanpa sadar, tidak adanya rintangan membuat peradaban mereka tak bisa berkembang lebih jauh. Di samping itu, Qin membakukan pejuang hebat seperti Xiang Yu, Qin Liang Yu, dan Han Xin, agar bakat mereka bisa digunakan lagi suatu saat nanti. Li Xuan menjadi kapten pasukan, yang melayani Qin Shi Huang selama ratusan tahun. Hinako berharap bisa bertemu Xiang Yu dan ingin mensamannya, tapi dia gagal dan pada akhirnya mensaman Lang Ling. Saat pertemuan Crypter, Hinako mengkritik Koyanskaya yang berpura-pura sedih atas kematian Ophelia dan lega karena Ophelia meninggal sebelum Koyan bisa mengambil mata mistiknya. Koyan mengejek Hinako yang bersimpati pada Ophelia, padahal tak melakukan apapun untuk membantunya. Setelah itu, Koyan menyusup ke Wandering Sea melalui koneksi lipstick yang dia berikan kepada Gordolf. Ketika sampai, dia menanamkan kue beracun yang akhirnya dimakan Fujimaru dan Gordolf. Koyan menyerang Fujimaru tapi dilindungi oleh Nemo. Koyan menghilang sebelum staf Kalia lain tiba. Holmes berkata bahwa Gordolf hanya punya waktu 10 hari untuk hidup, sementara Fujimaru relatif aman, berkat efek perisai masuk. Sion menjelaskan bahwa racun itu berasal dari tanaman di Cina, jadi mereka berangkat ke Lost Belt Cina untuk mencari penawarnya, dan mensaman Neza sebagai pemandu. Kita lanjut ke Lost Belt India, kedalaman Lost Belt A. Penyimpangan terjadi di tahun 11.900 Deva Parsara. Aku masih gak tahu ini setara tahun berapa Masehi, jadi bagi yang tahu coba komen. Jadi selama puncak Mahabharata, Arjuna menyerap Krishna dan seluruh dewa Hindu, dan berubah jadi Arjuna Alter, dengan kepribadian yang menyimpang dari versi biasanya. Arjuna menganggap bahwa dia makhluk sempurna, dan hanya makhluk sempurna seperti dirinya yang boleh tinggal di tempat sempurna buatannya. Karena itu dia mengubah siklus Yuga, yang terdiri dari Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, dan Kali Yuga. Awalnya masing-masing berlangsung 4.800, 3.600,
2400 dan 1200 tahun. Tapi diubah menjadi 4, 3, 2, dan 1 hari untuk setiap yuga. Jadi setiap 10 hari, dunia akan dihancurkan dan diciptakan kembali. Untuk bisa hidup di sini dan dianggap baik, orang-orang harus berdoa kepada Arjuna setiap hari, mematuhinya, serta meninggalkan senjata dan konflik. Jika tidak, maka akan dicap jahat, dibunuh dan tak bisa bereinkarnasi, menghilang selamanya. Semua itu demi mencari orang sempurna yang layak tinggal bersamanya. Karena dia ingin menciptakan dunia sempurna dan memperluasnya ke seluruh galaksi. Masalahnya adalah, dia tak akan menemukan orang yang benar-benar layak, kecuali dirinya. Jumlah manusia akan berkurang di setiap siklus, karena dia melenyapkan mereka yang tak layak, hingga akhirnya seluruh manusia akan binasa. Peperoncino mensaman Aswatthama, tapi Arjuna mencuri kontrak mereka, setelah Aisyadoman meyakinkannya untuk mempercepat siklus yuga. Aswatthama mencoba membunuh Arjuna, tapi Arjuna membunuh dan menghidupkannya kembali, sehingga roh Aswatthama hancur, dan dia setuju untuk menjadi lokapala pertama Arjuna. Kemudian Arjuna mensaman roh pahlawan lain, yaitu Asclepius, Neza, dan William Tell. Mereka diberikan roh ilahi India oleh Arjuna, dan menjadi lokapala bersama Aswatthama, untuk melawan siapapun yang tidak sesuai dengan keinginan Arjuna. Lebih dari 10 hari sebelum Kaldeya tiba, Laksmi Bai terpanggil ke Lost Belt. Dia dirasuki roh Dewi Alaksmi, dan dipandu oleh Alaksmi untuk menyelamatkan adiknya, yaitu Laksmi dari Dewa Arjuna. Kemudian Laksmi Bai mengorganisasi orang-orang Dewar untuk melawan Dewa Arjuna. 5 hari sebelum Kaldeya tiba, Ganesha terpanggil di pegunungan utara. Dia melihat sekeliling dan sampai di Bicu, tapi kembali lagi ke pegunungan karena merasa dia dipanggil di tempat dan waktu yang salah. Sementara Pepe harus kabur berkali-kali agar bisa lolos dari Mahapralaya Arjuna. Koyan mengambil barang dan orang-orang yang dihapus Arjuna, mengembalikan mereka ke Lost Belt agar dia bisa melihat keputusasaan mereka di saat keluarga mereka berjuang untuk mengingat mereka. Setelah Arjuna kalah, Koyan mengangkut Pepe ke Lost Belt Yunani. Kita lanjut ke Lost Belt Yunani. Atlantis dan Olympus adalah satu kesatuan, dan Atlantis adalah gerbang menuju Olympus, kedalaman Lost Belt A+. Tapi saya akan skip bagian asal-usul Machine Gods, karena bakal terlalu panjang. Sejarah mulai menyimpang pada 12.000 tahun sebelum Masehi, saat Sephar menginvasi bumi, dan terjadi perang Leukosmakia, yaitu perang antara 12 Machine Gods dan Sephar. Zeus berhasil mengalahkan Sephar dengan cara bergabung dengan Olympian lainnya. Dia berubah menjadi Megazord Zeus dan mendapat kekuatan dari para dewa yang bergabung bersamanya. Tapi karena ini penggabungan paksa, dan Zeus melanggar batas domain, Zeus dibully oleh dewa-dewa lain, bahkan setelah dia menjadi pemimpin Olympians. Dan karena Aletheia, atau tubuh mesin mereka tidak hancur, mereka bisa mengalahkan Gigan secara instan, tanpa bantuan manusia atau demigods. Mereka melanjutkan pemerintahan mereka, sampai terjadilah perang saudara yang dikenal sebagai Olympia Makia, yang dipicu oleh ketidaksepakatan antara melanjutkan zaman dewa dengan kekuatan absolut, atau hidup berdampingan dengan manusia. Mereka terpecah menjadi 2 fraksi. Yang pertama fraksi administrasi, yang dibentuk oleh Zeus, Artemis, Poseidon, Demeter, Aphrodite, dan Hera. Awalnya mereka gak mau ikut Zeus, tapi dengan keperkasaan Zeus, akhirnya mereka ditaklukkan dan patuh pada Zeus. Yang kedua fraksi koeksistensi, yang dibentuk oleh Hephaestus, Hades, Athena, Apollo, Hestia, dan Ares. Mereka bertempur bersama dewa lain dan manusia yang mengikuti mereka, sampai perang dimenangkan oleh fraksi administrasi milik Zeus. Hades menolak keinginan Zeus dan meledakkan diri, menyebabkan Zeus harus mengeluarkan energi lebih untuk melihat area Tartarus. Athena, Apollo, Hestia, dan Hephaestus dihancurkan. Bagian yang berguna digunakan Zeus, sementara sisanya dibuang ke lautan Atlantis. Ada kasus di mana pikiran mereka bertahan dalam bentuk terminal atau kuil yang tersebar di seluruh pulau. Setengah dari unit yang berisi pikiran Hephaestus digabungkan dengan Prometheus, tapi dieliminasi karena berpihak pada koeksistensi. Poseidon membantu koeksistensi di beberapa titik, jadi Zeus menghukumnya dengan menyetel ulang data dirinya dan menjadikannya mekanisme pertahanan yang menjaga lubang besar yang mengarah ke Olympus. Dewi Hera terluka parah selama perang, tapi Zeus menggabungkan Hera dengan Europa dengan persetujuan Hera, sehingga Hera terus hidup dalam tubuh Europa. Zeus juga mengubah pikiran para dewa yang berperang bersamanya,
Sedangkan manusia yang bertempur bersama koeksistensi diasingkan ke Atlantis. Atlantis terdiri dari kepulauan kecil tempat manusia diasingkan dari Olympus. Meski begitu, mereka masih punya umur panjang berkat klironomia. Di tengah lautan ada lubang besar yang mengarah ke Olympus. Ada 3 lapisan pertahanan yang melindungi lubang besar, yaitu pasukan Odysseus, monster yang diproduksi Echidna, dan Artemis. Sementara Poseidon dijadikan sebagai pertahanan terakhir. Olympus adalah kota metropolitan berteknologi tinggi. Seluruhnya bisa menampung sekitar 10 juta orang. Dan seluruh area di atas tanah ini diawasi oleh Zeus. Di bawah kota ada Tartarus, domain Hades dan negara orang mati. Penduduk Olympus dilarang meninggalkan kota, tapi kebutuhan mereka dipenuhi dan tidak akan menua atau mati, kecuali dibunuh oleh dewa penguasa tempat itu. Para warga tak perlu bekerja dan fokus untuk bermain dan belajar, sehingga mayoritas penduduk setia pada para dewa yang mereka sembah. Achilles adalah salah satu dari sekian banyak roh pahlawan yang dipanggil oleh Counterforce, dan salah satu dari sedikit yang selamat setelah bertarung dan Wodium dan Machine Gods. Sebelum Kaldea tiba, Chiron berhasil melukai kaki Achilles. Francis Drake juga dipanggil oleh Counterforce. Dia melawan Poseidon dan mencuri salah satu inti ilahinya. Poseidon kemudian mengutuknya. Kalau dia pergi ke laut, maka dia akan mati. Kemudian Drake mendirikan bar di sebuah desa di Pulau Herakles. Jason dan sebagian Argonauts dipanggil oleh Counterforce, tapi mereka ditembak oleh Artemis. Herakles mengorbankan dirinya untuk melindungi para servan yang menyusup ke Olympus, termasuk Jason, Mandricardo, dan Medea. Suatu saat Jason akan membentuk Neo Argonauts bersama Orion, Charlotte Corday, Achilles, Paris, Mochizuki Chiyome, dan Bartholomew Roberts. Sebagian dari mereka akan jadi tumbal proyek agar Orion bisa makin development sistem ketiganya untuk membunuh Artemis. BTW ada sekelompok servan dengan kekuatan petir yang mengacau di Olympus. Edison, Tesla, Helena, Raiko, Frankenstein, Kintoki, dan Mordred. Tapi sebagian besar dari mereka mati, dan peninggalan mereka akan berguna bagi Kaldea. Musashi bertemu Romani di bumi yang putih bersih, dan mereka menuju Lost Belt Yunani. Caligula disummon oleh Counterforce. Dia akan bergabung dengan aliansi penghancur dewa di Olympus, dan menjadi katalis untuk mensummon Grand Lancer Romulus Quirinus. Sementara Wodium, Pepe, dan Kadok berkumpul untuk membahas Lost Belt Inggris dan rencana untuk melawan Kaldea. Muramasa dan Rasputin dikirim sebagai pasukan pertahanan Olympus untuk melawan para servan Panhuman yang disummon Counterforce dan berlindung di kuil Astrea. Sebagai rasa terima kasih, Muramasa memahar beberapa patung Astrea. Astrea bertanya kenapa Muramasa membunuh rekan Panhumannya. Muramasa bilang bahwa dia adalah alter ego alien god. Meskipun dia tak tahu seperti apa masternya, tapi dia akan melakukan tugasnya sebaik mungkin. Putin berkata bahwa sisa servan Panhuman sudah tiba. Mereka berdua seharusnya cukup untuk mengalahkan para servan itu. Sebelum meninggalkan Atlantis, Muramasa mengunjungi kuil Hephaestus atas perintah Zeus. Dia memotong bagian kuil yang berisi penyimpanan data Hephaestus dan membawanya ke Olympus. Douman dan Putin diminta Zeus untuk memeriksa pohon fantasi. Douman berkata bahwa pohon fantasi Yunani tumbuh tidak normal, tapi lebih stabil daripada Lost Belt India. Dia senang karena alien gak akan tiba tak lama lagi. Aphrodite kesal dan mereka adu mulut, sampai Putin menghentikan mereka. Beryl muncul di Lost Belt Yunani, dan menjadikan posisi dirinya sebagai suar, agar Morgan bisa mengarahkan Rongominiad untuk menyerang Fantasy Tree Olympus. Koyanskaya juga muncul di Lost Belt ini, dan masih berusaha mengumpulkan bahan untuk ekornya. Beryl akan memberitahu Koyan lokasi naga Albion dan barang unik lain dari Lost Belt-nya sebagai bayaran jika Koyan mau mengantarkannya kembali ke Lost Belt Inggris. Kita lanjut ke Lost Belt Inggris, kedalaman Lost Belt X. Ini adalah Lost Belt yang paling unik karena di sini MC-nya bukan Fujimaru tapi Kestoria. Sejarah mulai menyimpang ketika Excalibur tidak pernah ditempa oleh 6 peri. Dan pada 12.000 tahun sebelum Masehi, Sephar berhasil memusnahkan kehidupan dan daratan di seluruh bumi, sehingga hanya ada lautan. Avalon masih ada, tapi itu di laut dalam planet. Gaia mengirim Cernunnos untuk menghukum 6 peri itu. Tapi Cernunnos merasa mereka sudah banyak menderita. Dia membiarkan para peri itu hidup di tubuhnya, bersama wanita manusia terakhir yang masih hidup, sekaligus pendetanya. Tapi para peri itu tak tahu terima kasih, dan mendesak Cernunnos untuk menciptakan tanah. Cernunnos tak bisa melakukan itu, dan pendeta wanitanya marah. Dan singkatnya mereka berhasil meracuni Cernunnos. Setelah Cernunnos mati, mayatnya dijadikan pulau.
Pendetanya diberi mantra agar tak bisa mati, lalu dipotong menjadi 6 bagian, dan digunakan untuk mengkloning lebih banyak manusia. Tapi umur manusia buatan ini hanya sampai 30 tahun, umur yang sama dengan pendeta saat dia dipotong. Dan para pari menyebarkan sejarah palsu untuk menutupi kebenaran. Awalnya saat Beryl mensummon Morgan Panhuman, tak ada apapun di Lost Belt, hanya tanah kosong, karena para peri saling mengkhianati, saling bunuh dan punah. Kemudian Morgan menggunakan kekuatan Fantasy Tree untuk mengirim ingatannya ke masa lalu, ketika dirinya yang dulu, yaitu Tonelico, masih menjadi penyelamat peri Inggris. Morgan Panhuman mati, karena seharusnya mengirim ingatan ke masa lalu Lost Belt tak mungkin, tapi ingatannya berhasil dikirim. Awalnya Tonelico terus berusaha menyelamatkan Inggris, karena itulah tugasnya sebagai Avalon Levy. Tapi setelah dapat ingatan, dia sadar bahwa para peri tak bisa diselamatkan, dan kalaupun ada cara, itu harus dengan kekerasan. Kemudian Tonelico menggunakan nama aslinya, Morgan, mengalahkan setiap klan peri, membuat kerajaan tiruan Camelot, dan mendominasi Inggris di bawah kekuasaannya. Selain itu dia juga merekrut peri kuat, dan menamai mereka dengan nama anggota meja bundar, mengganti kalender peri dan kalender ratu, yang dimulai pada awal 2000 Masehi. Di sini manusia dijadikan budak dan makanan, sementara para peri meniru peradaban manusia. Morgan mendapat energi magis melimpah karena setoran energi magis dari para peri. Suatu hari kepala klan Seramin meramalkan bahwa akan ada seorang anak yang membunyikan 6 lonceng dan menggulingkan Morgan. Tidak seperti Lost Belt lain yang mirip dengan sejarah manusia, Lost Belt Inggris adalah sejarah peri. Tidak ada manusia asli, tidak ada dewa, tidak ada pahlawan. Karena itu Servan Panhuman kesulitan untuk bertahan di sini, dan jika dipaksakan mereka akan menghilang. Kecuali servan tertentu yang punya ikatan khusus. Setahun sebelum Kaldea tiba, Chukester disamon ke Inggris dengan ingatan dari Singularity F yang masih utuh, berkat campur tangan Odin. Dia menunggu Kaldea sambil mencari tahu apa yang dilakukan Cu Remaja yang diutus 6000 tahun lalu. Cu Remaja dikenal sebagai Grim dan anggota parti Tonelico bersama Totrot dan Hector. Dan di akhir petualangan Tonelico, Masuk bergabung ke parti, sampai akhirnya Masuk dibakukan dan menunggu Kaldea dari masa depan untuk menemukannya. Setiap desa yang dicurigai menyimpan anak ramalan akan dihancurkan. Castoria menolak misinya dan pergi ke hutan tanpa nama, sambil berharap bisa hilang ingatan. Tapi karena dia adalah Avalon Levy, dia kebal dari efek kabut hutan itu. Setelah itu dia berpura-pura hilang ingatan dan tinggal di Cornwall. Koyan mengangkut Beryl ke Inggris dan berbisnis dengan Murian, sambil bersiap untuk meluting makhluk unik Lost Belt ini. Pepe ikut ke Inggris dan menyamar sebagai perancang busana. Morgan menyegel mayat Cernunnos, dan selama Cernunnos masih ada, Oberon tak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Karena itu dia menunggu seseorang yang bisa mengubah keadaan, merusak segel Morgan, dan menghancurkan Cernunnos. BTW Oberon mengajarkan Magic Curve pada Castoria kecil, dan mengaku sebagai Merlin. Muramasa ditugaskan oleh Alien God untuk membunuh Morgan, tapi gagal dan dikalahkan oleh Melusine. Setelah susah payah memanjat lubang besar, dia mengembara dan sampai di hutan tak bernama. Dia pingsan, kehilangan ingatan, dijual ke Murian dan dilelang sebagai budak. Kita lanjut ke Lost Belt Amerika Selatan, kedalaman Lost Belt A++. Sejarah mulai menyimpang sekitar 300 juta tahun lalu, ketika sebuah meteor berubah lintasan dan menghantam bumi lebih awal. Meteor itu membawa mikroorganisme yang akan dikenal sebagai Maya. Bentuknya mirip seperti benang tanaman dan mampu berinteraksi dengan tanaman bumi hingga membentuk jaringan besar di seluruh Pangea. Maya memprediksi kedatangan Ord yang tiba lebih cepat daripada versi Panhuman dan menciptakan daratan silinder 9 lapis lengkap dengan matahari buatan untuk menampung dinosaurus. Jutaan tahun kemudian, permukaan Pangea masih terbakar karena dampak Ord. Karena energi yang seharusnya digunakan untuk menyembuhkan permukaan malah dipakai untuk menyalakan matahari buatan. Ord jatuh sampai ke lapisan terakhir dan tidur untuk menyembuhkan dirinya. Selama itu, dinosaurus berevolusi menjadi spesies utama yang dikenal sebagai Dino. Sampai 60 juta tahun kemudian, matahari kehabisan bahan bakar dan para dino berhibernasi. Selama itu muncul spesies baru, Proconsuls, yang akan jadi cikal bakal manusia. 20 juta tahun kemudian, muncul sebuah negara di Midland yang diciptakan oleh manusia dengan Kamazor sebagai raja mereka. Karena matahari mati, mereka mengandalkan energi panas bumi dan bertahan sampai 100.000 tahun. Setelah itu Ord pulih dan mengacau.
Karena manusia Kaan tak bisa mengalahkannya. Mereka berkorban massal bersama roh alam untuk menyatukan kekuatan pada satu manusia. Setelah itu Kamazot menjadi abadi. Dia melawan Or dan berhasil merebut jantungnya. Jantung itu digunakan Maya untuk menciptakan matahari baru, menidurkan Or, dan menipunya agar mengira jantungnya masih ada. Setahun sebelum Kaldea tiba, Daebit muncul bersama Dewa Perang, Tezcatlipoca. Melalui mereka, konsep dewa diperkenalkan. Matahari sekarang dianggap istimewa dan dipuja. Saat itulah Kukulkan lahir, yang akan dikenal sebagai Raja Lost Belt. Kukul menciptakan kota matahari di lapisan ketiga. Di atas kuil ada kristal hijau, yang merupakan sumber sinar matahari setiap pagi. Tralok dipanggil untuk menciptakan kota di lapisan kelima, sementara Moctezuma II mendapat kesempatan hidup kedua sebagai Iskali. Dan ada aspek lain dari Tezcatlipoca yang terpanggil. Pada suatu waktu, Daebit dan Tezca pergi ke Lost Belt India. TPU ingin mengeluarkan X-Quick dari Kuba, tapi cara apapun yang dia lakukan tak berhasil. Kemudian dia mengurung diri di gua, sambil meneliti konsep kematian, dan akhirnya mendapat mata mistik dari Perception. Para Dino, Ocelomeh, dan manusia bisa saling bicara berkat bantuan Maya. Tezca menciptakan konflik antara Dino dan Ocelomeh, dan energi magis yang terkumpul akan digunakan untuk menutup luka Or. Wolga bersiap menunggu Kaldea tiba, dan bermimpi melawan 7 Grand Servant, dengan Putin melayani kebutuhannya selama di Lost Belt ini. Sementara Romani memberitahu TPU apa itu Kaldea, Lost Belt, dan Panhuman. Oke, mungkin timbul pertanyaan di kepala kalian. Lost Belt kan dikelilingi tembok badai. Lalu dari mana mereka tahu kalau tak ada daratan lagi? Dari mana mereka tahu Qin Shi Huang menaklukkan dunia? Dari mana mereka tahu manusia punah? Jawabannya melalui simulasi yang dilakukan Fantasy Tree. Fantasy Tree membuat simulasi. Bagaimana jika Excalibur tidak ditempa? Bagaimana jika Sephar dikalahkan sebelum Excalibur sempat campur tangan? Bagaimana jika Shi Huang menemukan cara untuk abadi dan sebagainya? Kemudian hasil dari simulasi itu diprint di suatu titik wilayah yang disebut Lost Belt. Dan penduduk Lost Belt diberikan ingatan berdasarkan simulasi tersebut. Karena itu dari sudut pandang Qin Shi Huang, dia tiba-tiba kehilangan 90% wilayahnya. Begitupun dengan Lost Belt lainnya. Dan untuk membuka wilayah di luar tembok badai, Raja Lost Belt harus berusaha memperluas Lost Belt mereka. Dan cukup sampai di sini karena durasinya sudah terlalu panjang. Like jika suka video ini. Jika ada saran, masukan atau apapun silakan komentar. Dan subscribe bila perlu.